Kira apa jenengan? Pun kalau mulai nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri di sini saya nama Galang Pramantio. Kemudian di sini saya merupakan mahasiswa PPKG PJOK tahun 2024 yang sebelumnya kami di sini saya akan menyampaikan ataupun memaparkan mengenai upaya tindak lanjut saya di kegiatan yang ada di SMP Negeri 33 Purworejo ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di dalam pertemuan dan juga pemaparan kali ini, di mana di sini saya akan menyampaikan upaya tindak lanjut dari hal apa yang sudah saya temui di SMP Negeri 33 Purworejo. Adapun yang ingin saya paparkan di sini yakni adalah mengenai SIGIBA. SIGIBA ini adalah singkatan dari siswa gizi baik, yakni berlatar belakang dari kita melihat apa yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 33 Purworejo. Bahwasanya ternyata di SMP Negeri 33 Purworejo itu siswanya mulai dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu masih melakukan ataupun berkegiatan dalam hal ini adalah mengkonsumsi makanan yang kaitannya dengan kandungan gizinya itu sangat kurang. Hal ini dilihat dari makanan yang dikonsumsi itu secara sembarangan dibeli oleh siswa, baik itu dibeli di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kalau di dalam lingkungan sekolah itu dari segi penyedia dalam hal ini adalah kantin, itu setelah dilihat dan diamati ada beberapa makanan yang istilahnya di dalam kandungan gizinya itu tidak terpenuhi dengan maksimal. Artinya banyak makanan-makanan yang seharusnya itu tidak layak ataupun tidak perlu dikonsumsi oleh para siswa. Pun juga para siswa SMP Negeri 33 Purworejo masih mengkonsumsi jajan yang di luar yang kita belum tahu kondisi gizinya itu baik atau tidak, dan itu pun banyak juga jajan-jajan yang kondisi gizinya itu sangat kurang seperti itu. Kemudian melihat hal demikian, masih jarang juga para siswa yang membawa bekal makanan ataupun bekal jajan dari rumah yang itu dilihat dari kandungan gizinya itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada mereka mendapati ataupun mereka membeli di sekolah ataupun di area depan sekolah. Karena ketika ketika mereka membawa bekal dari rumah, otomatis dari segi pengolahannya, dari segi bagaimana bahan bakunya dan lain sebagainya itu sudah sangat dipertimbangkan oleh orang tua. Tetapi kalau misalkan beli jajan di sekolah ataupun juga di area sekitar sekolah, otomatis kan kita tidak tahu cara pengolahannya seperti apa, kemudian juga bahan bakunya didapatkannya di mana seperti itu. Nah, kemudian melihat kondisi yang sedemikian rupa dan juga kebiasaan siswa yang membeli jajan sembarangan dan bahkan dari pola hidup ini nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan siswa, apalagi berpengaruh juga terhadap dalam pendidikan itu berpengaruh terhadap kecerdasan ataupun daya tangkap siswa di dalam melakoni ataupun menjalani proses pembelajaran. Artinya apa yang dimakan siswa, apa yang dikonsumsi siswa itu juga akan berpengaruh terhadap mereka belajar, cara mereka belajar. Maka dari itu perlu ditindaklanjuti di SIGIBA ini. SIGIBA di sini adalah siswa gizi baik. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran, kemudian juga memahamkan siswa mengenai gizi yang harus masuk ataupun gizi yang harus terpenuhi oleh siswa tersebut. Itu gitu Pak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya, program ini tentunya bertujuan untuk memahamkan siswa dan juga menyadarkan siswa untuk mengenal dan mengetahui pentingnya gizi di dalam pertumbuhan mereka serta proses ataupun
upaya mereka dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran, dan mulai dari peningkatan gizi dari siswa itu nanti akan berpengaruh terhadap keberhasilan mereka dalam mendapatkan ataupun juga menerima ilmu dan informasi dari Bapak Ibu guru gitu. Kemudian kegiatan ini tentu bertujuan untuk menjadikan peserta didik, dalam hal ini adalah siswa, untuk jauh lebih disiplin, kemudian kreatif dan produktif juga, serta memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat dan siap dalam proses belajar, mendukung di pengembangan peserta didik di masa pertumbuhan agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan baik, mewujudkan jiwa kepemimpinan murid melalui program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Itu. Kemudian yang selanjutnya, adapun upaya-upaya yang akan dilakukan nantinya, yang pertama ini adalah sosialisasi tentang gizi kepada siswa. Jadi rencananya nanti akan ada sosialisasi ataupun penyampaian kepada siswa mengenai gizi, bagaimana gizi anak-anak dalam usia SMP ini harus terpenuhi, apa-apa saja yang terkandung dalam makanan-makanan yang mempunyai gizi baik yang bisa dikonsumsi oleh para siswa nantinya, dan juga kita menyampaikan hal-hal apa yang tidak perlu ataupun diminimalisir dalam proses pengonsumsiannya. Jadi nanti siswa akan mendapatkan sosialisasi ini, karena ketika siswa tidak mendapatkan sosialisasi, otomatis siswa tidak tahu gizi yang baik itu seperti apa. Kemudian siswa juga kurang mengerti apa saja makanan yang mempunyai gizi yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya adalah sosialisasi tentang gizi ini tetapi untuk Bapak Ibu guru. Jadi selain siswanya juga tahu mengenai kandungan gizi dan juga gizi yang baik seperti apa, Bapak Ibu guru ini juga sebelumnya perlu sosialisasi terlebih dahulu. Oh ya, ternyata mulai dari gizi yang dikonsumsi Bapak Ibu guru juga seperti apa, sama juga bagaimana kita bisa menjelaskan dan juga memberikan contoh mengenai gizi yang baik dari makanan yang dikonsumsi ataupun minuman yang akan dikonsumsi oleh para siswa. Seperti itu jadi akan selaras dari Bapak Ibu guru, kita berikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pentingnya gizi dan juga kandungan dalam makanan itu gizinya seperti apa, sampai menuju ke siswa mendapatkan sosialisasi dari hasil Bapak Ibu guru sudah mengetahui mengenai pentingnya gizi dalam konsumsi para siswa di SMP Negeri 33 Purworejo. Kemudian setelah itu adapun programnya adalah kita membiasakan ataupun juga memberikan pemahaman ke siswa bahwasanya bekal yang dibawa mereka dari rumah itu jauh lebih baik daripada konsumsi yang mereka beli di sekolah ataupun di luar sekolah, karena itu juga berpengaruh terhadap tadi yang sudah disampaikan, cara pengolahannya, bahan baku yang dibawa dan lain sebagainya. Artinya di dalam penyampaian ini kita menyampaikan ke siswa bahwasanya membawa bekal dari rumah itu selain mungkin menghemat biaya, karena biasanya jajan menggunakan uang, tetapi ini mereka sudah membawa sendiri dari rumah dengan bawa bekal dari rumah, yaitu nanti sudah disiapkan oleh orang tuanya atau mungkin mereka sendiri yang masak. Mungkin kalau kecilnya Bu Citra atau Bu Ane atau Bu Siti Aminah dulu kan mungkin menyiapkan sendiri dari bawa bekalnya dari rumah. Artinya mungkin bisa disampaikan ke siswa berkaitan dengan upaya mereka sebagai untuk mencapai gizi yang baik tersebut. Kemudian untuk secara programnya, secara menyeluruh dan secara bersama, itu nanti adalah sarapan pagi bersama di pembiasaan hari Jumat yang dilakukan baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Artinya di situ pemenuhan gizinya itu dari bekal yang dibawa dan juga secara kebiasaan yang secara bersama itu dilaksanakan secara bersama-sama, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian untuk jenis kegiatan ini juga sebenarnya masuk di kegiatan P5,
dan juga bisa masuk di kegiatan pembiasaan. Di dalam kegiatan ini juga bisa berkolaborasi dengan seluruh guru mapel, artinya bisa juga dengan kolaborasi guru mapel prakarya, kemudian juga guru mapel PCOK ataupun guru mapel yang lainnya yang bisa sesuai dengan kegiatan ini. Dan juga tentunya yang paling penting adalah berkoordinasi dengan orang tua yang ada di rumah, karena secara tidak langsung orang tua ini juga akan menjadi faktor penting untuk pemenuhan gizi para siswa. Otomatis ketika orang tua juga peduli gizi siswa seperti apa, nanti akan lebih mudah juga untuk program ini dilaksanakan. Kemudian untuk kesulitan ataupun tantangannya sebenarnya untuk melaksanakan program ini, yang pertama ini adalah menentukan gizi yang seperti apa. Jadi siswa itu juga nanti mungkin akan menentukan gizi yang seperti apa yang akan mereka konsumsi, yang itu juga akan menjadi tantangan para siswa dan tantangan kita juga sebagai pelaksana, bagaimana nanti akan menentukan gizi siswa yang dikatakan baik itu seperti apa. Kemudian siswa yang beragam, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Jadi siswa yang aktif ataupun siswa yang pasif dalam memperoleh dan menerima pemahaman ini juga akan berpengaruh juga. Artinya ketika siswa tersebut aktif menerima informasi dan pemahaman ini akan jauh lebih mudah. Tapi kalau misalkan siswanya adalah apatis, pasif, juga akan lebih sulit dan menjadi tantangan juga dalam melaksanakan program ini. Dan mungkin yang terakhir yang menjadi tantangan adalah mengenai konsistensi ataupun pemberlakuan dan juga pelaksanaan kegiatan secara kontinu atau secara terus-menerus. Artinya itu yang harus dilaksanakan dan menjadi tantangan. Ketika itu dilaksanakan terus-menerus, ya otomatis harus komit dan harus secara bersama-sama sepakat dengan diri sendiri, dari siswanya ataupun dari Bapak Ibu guru ataupun oleh siswa juga harus ada kerjasama yang baik. Kiranya itu untuk program yang saya paparkan. Monggo mungkin Ibu semuanya bisa menanggapi, bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan kaitannya dengan program tindak lanjut saya di PPG PCOK tahun 2024 ini mengenai SIGIBA atau siswa gizi baik. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Citra dulu. Citra. Saya nih. Oh, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah mendengarkan pemaparan materi dari Mas Dalam terkait dengan SIGIBA, siswa gizi baik. Bagus sekali tadi pemaparannya. Yang pertama bagus sekali dan sepertinya program-programnya juga bagus. Tadi saya mendengar yang pertama mestinya disosialisasikan dulu. Tadi sudah ada nih, disosialisasikan. Kemudian ada pendidikan atau edukasi mengenai gizi dan nutrisi untuk siswa. Edukasi ini nanti menurut program yang saya dengar tadi akan diberikan kepada siswa maupun guru, agar guru bisa memberikan penjelasan secara detail apa pentingnya gizi dan nutrisi terhadap perkembangan tumbuh kembangnya siswa. Nah, menurut saya tadi saya juga dengar ada sarapan pagi, ada apa tadi ya. Nah, kalau menurut saya membawa bekal. Nah, kalau menurut saya terkait dengan membawa bekal itu biasanya kalau yang mempersiapkan bekal kan orang tua nggih Mas Dalang nggih. Nah, kalau ini hanya sekedar saran. Karena tadi sudah ada edukasi untuk siswa terkait dengan gizi dan nutrisi, edukasi untuk guru terkait dengan gizi, dan alangkah baiknya juga ditambah untuk wali siswa, agar tidak semua wali siswa juga paham tentang manfaat pentingnya gizi dan nutrisi terhadap pertumbuh kembangnya putra putrinya. Yang berikutnya, edukasi juga alangkah baiknya ketika disosialisasikan atau diberikan kepada kantin, pihak kantin, karena di situ juga
pihak kantin akan tahu pentingnya gizi dan nutrisi untuk para pembeli yang terkait dalam hal ini adalah siswa. Kemudian kalau tadi saya dengar ada sarapan pagi atau taruhlah sarapan pagi atau makan siang bersama misalnya begitu, karena kita sudah mendapatkan edukasi tentang gizi dan nutrisi, program itu kita laksanakan dengan baik. Kemudian ketika anak membawa bekal sambil diberi masukan, oh ini bawaan si A bagus sekali karena kandungan gizinya mencakup ini, alangkah baiknya seperti itu, sehingga anak tahu juga, menambah pengetahuan siswa juga terkait dengan gizi dan nutrisi. Ngatur kemauan Mas Galang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya, sangat betul sekali berkaitan dengan edukasi yang ke kantin, kemudian juga edukasi yang ke wali siswa. Hanya saja nanti mungkin akan ada tantangan baru lagi ketika kita melaksanakan edukasi ke kantin, karena berkaitan dengan nanti mungkin upaya kantin untuk kaitannya menjual kan otomatis harus pilih-pilih lagi. Monggo ada lagi dari. Terima kasih waktunya. Saya sedikit sharing ya ini Mas, karena tadi Mas Galang juga sudah memaparkan berbagai hal tentang bagaimana untuk meningkatkan gizi kepada para siswa kita, terutama di SMP Negeri 33 Projo, yang mana ditinjau dari apa yang sudah dilihat, sudah diamati oleh Pak Galang bahwa yang dimakan oleh anak-anak itu masih sangat kurang dari harapan istilahnya. Nutrisinya kurang, mungkin ya gizinya kurang tinggi, sehingga akan mempengaruhi gerakan anak istilahnya, baik itu mungkin cara berpikirnya apa ya, pengaruhnya pada tubuh anak itu sendiri. Mungkin karena nutrisinya, gizinya kurang sehingga anaknya malas di dalam belajar dan lain sebagainya. Tadi dikaitkan juga dengan apa yang mestinya dijual atau dibawa, baik itu dari bekal anak dari rumah maupun yang dijual di sekolah, agar nantinya itu mendukung bagaimana anak itu dapat membeli atau makan makanan-makanan yang bergizi. Maka mungkin perlu adanya penyuluhan yang diberikan kepada mungkin pihak kantin, atau mungkin penyuluhan yang diberikan oleh mungkin Bapak Ibu guru, termasuknya wali kelas dan lain sebagainya. Setiap masuk ke dalam kelas mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana kalau mungkin memberikan makanan yang bergizi dan sebagainya. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Aminah dengan edukasi yang bermacam-macam itu mungkin tentunya akan meningkatkan hal tersebut, bahkan bisa bekerja sama dengan orang tua. Tadi juga sudah dikatakan oleh Bu Siti dan juga sudah dikatakan oleh Pak Kanwili, yang intinya tentang bagaimana kita meningkatkan hal tersebut. Nah, ini dari apa yang pengalaman apa yang saya lihat juga ya Pak Galang. Memang kalau kita lihat dari apa yang ada di kantin dan lain sebagainya, itu mengapa dikatakan kurang nilainya kalau dilihat dari nilai gizinya memang mungkin sangat kurang. Hanya karena kenyang aja mungkin. Contohnya makanan yang berasal dari padi orang terurai, maksudnya itu tidak mudah terurai, cilok dan sebetulnya itu tidak mudah terurai di dalam tubuh kita ya. Di usus ideal itu untuk mengurai hal itu tuh sebetulnya kan sulit untuk di mesinnya manusia itu kan sulit untuk diurai. Bahkan kandungan gizinya memang kalau kita lihat itu memang sangat kurang, ya minim. Namun karena namanya saja yang sudah menjadi trennya mungkin, maka para penjual itu banyak sekali yang menggunakan seperti itu. Nah, mungkin untuk melihat keadaan SMP Negeri 33 yang semacam itu, bahkan Pak Galang sudah meninjau siswa yang membawa bekal saja, ada yang mungkin ya karena orang tua saking mungkin tidak kobernya terus cukup
karbohidrat dengan karbohidrat, paling mie ketemu mie sama dengan nasi. nasi gitu. Itu karena hanya memudahkan aja orang tuanya mungkin sibuk dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mungkin kita ini berupaya memberikan apa ya namanya, memberikan penjelasan atau edukasi tertentu, edukasi baru terhadap anak juga orang tua, termasuk kepada lingkungan yang di sini adalah penjual, mungkin di situ. Nah, trik itu mungkin perlu kita bahas dulu ya, kita bahas dulu supaya umpamanya yang penjualnya tidak terasa kok sakit hati kok diatur karena komik dodol umpamanya begitu ya. Kemudian untuk orang tua bagaimana dia akan apa ya, kerentek, oh iya anakku ki kudu tak beri nilai gizi yang tinggi supaya dia nggak males melentruk dalam belajar dan sebagainya, orang asal. Nah itu mungkin perlu adanya pembahasan lebih lanjut dulu, apa kita bahas dulu, mungkin kita buat apa istilahnya apa dulu, apa gizi yang perlu enggak, mungkin yang ada di sekolah ini varian-varian yang seperti tadi yang saya sampaikan seperti cilok apa yang mungkin perlu dijual, tapi tidak mungkin porsinya lebih sedikit ya, lebih sedikit dan mungkin penekanannya pada porsi-porsi yang seperti contohnya di SMP 2 itu kan banyak sekali makanan-makanan yang justru memang bisa untuk makan anak dan terpenuhi itu. Ada sayurannya, mungkin opor dengan apa gitu kadang seperti itu kan ada nilai gizinya cukup lumayan gitu. Itu mungkin kita juga perlu belajar mungkin lewat SMP lain atau apa yang observasi sekolah lain yang mungkin bisa menjadi pengalaman kita sehingga nanti kita bisa edukasikan ke mereka semua itu, baik itu mungkin orang tua atau apa gitu, nanti termasuk penjual gitu, seperti itu. Namun itu memang memerlukan suatu tempat juga Mas, karena apa? Kalau yang sifatnya tidak praktis itu kalau tidak ada tempatnya memang sulit. Nah, untuk lakunya juga sulit karena mungkin keterbatasan oleh tempat, ya mungkin seperti itu. Itu mungkin perlu. Saya sangat setuju untuk memenuhi apa tadi nilai gizi yang tinggi agar anak tidak lesu, agar anak mencapai semangat belajarnya tinggi, akhirnya mendapatkan masukan energi yang lebih kuat sehingga berpikirnya lebih jernih dan sebagainya itu. Tapi mungkin itu saya tambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Aminah yang begitu banyak juga. Tapi saya itu tadi mungkin kita perlu juga mencari itu wawasan banding wawasan dari lain ya. Terus sebelumnya kita juga harus rank dulu dan nanti baru kita turunkan mungkin seperti itu untuk meningkatkan nilai gizi untuk anak itu tadi supaya dikonsumsi oleh siswa SMP Negeri Tegalrejo ini betul-betul yang nilainya itu bisa bermanfaat bagi tubuh itu nilai baik. Mungkin cukup itu saja Pak Galan. Terima kasih Bu Hasini atas masukan dan saran yang sangat banyak juga, sangat benar juga. Artinya untuk melangkah dan menindaklanjuti yang selanjutnya memang ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hasini dan tadi juga tentang awal dari Bu Siti Aminah. Kaitannya mungkin itu, mungkin kiranya cukup itu gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan pemaparan dari saya mengenai si Giba ini. Semoga nanti dalam proses pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kendala suatu apa. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Kami akhiri dan kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar di dalam menyelesaikan tugas paginya. Terikat